Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Suardi dari kelompok 2 Praktikum PPB. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tugas pengganti dari praktikum modul 6 yaitu PWA 2. Oke, langsung saja kita mulai dari modul yang pertama adalah pembuatan halaman website ini, di mana kita di sini masuk ke terminal. Dapat dilihat di sini kita menggunakan terminal Windows PowerShell-nya. Oke, terus apa yang kita perlu lakukan adalah kita menggunakan command ini npm create rect apps selanjutnya ini untuk membuat directory dari file kita. Kemudian setelah rect app-nya ini sudah terinstall yaitu dengan package-nya, maka kita lanjut ke bawah. Setelah itu kita pindah masuk ke directory yang dihasilkan tadi dari instalasi tadi, yaitu masuk ke modul 6 PWA2 kelompok 02 karena saya kelompok 2. Kemudian setelah masuk kita gunakan perintah code, di mana perintah code ini berfungsi untuk membuka Visual Studio Code secara langsung sebagai berikut. Oke, kemudian setelah terbuka nanti, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita masuk ke package.json di bawah sini, di mana di sini kita diminta untuk menambahkan beberapa line kode, yaitu description, author, dan juga license sebagai berikut. Oke, kemudian setelah itu kita diminta untuk membuka terminal pada Visual Studio Code ini. Di sini yang terpakai adalah terminal yang pertama yang saya gunakan di sini. Di sini kita diminta untuk menginstal aksion dari React Router down dengan komen di sini. Nah, kemudian di sini setelah selesai melakukan instalasi, di mana di sini melakukan instalasinya, kita buat folder, di mana di sini struktur foldernya adalah pada source. Kita diminta untuk menambahkan beberapa folder. Folder utamanya adalah folder komponen dan juga page, di mana komponen ini terdiri dari beberapa folder lagi, yaitu folder cards, header, dan modal. Nah, setelah itu kita diminta pada FJS untuk mengkopikan kode berikut, yang mana ini merupakan main apps dari program kita. Kemudian lanjut, kita diminta untuk ke app CSS, di mana ini adalah menggunakan untuk styling dari app kita. Di sini ada beberapa komponen yang digunakan dan juga styling diri margin, box sizing, dan lain-lainnya. Oke, kemudian lanjut berikutnya pada bagian source. Pada bagian folder page, kita diminta untuk membuat folder landing page.js. Landing page.js ini berfungsi sebagai seperti namanya, yaitu landing page, di mana kita diminta untuk mengkopikan kode sebagai berikut sebanyak sekitar 81 line. Setelah itu, setelah kita mengkopikan semua di page ini, kita diminta untuk membuat file index.js dan juga index.css untuk ketiga folder di komponen, yaitu untuk komponen card, header, dan juga modal. Setelah itu kita diminta untuk mengkopikan semua source code ini sesuai dengan urutannya, yaitu di sini di card ini untuk index.js, kemudian ini untuk index.css sesuai dengan komentar yang ada diberikan di sini. Kemudian kita masuk ke yang bagian header, kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat dua folder, yaitu index.css. Kemudian kita kopikan lagi source code untuk kedua file tersebut. Kemudian lanjut, berikutnya kita juga diminta lagi untuk pada folder modal dengan langkah yang sama, yaitu membuat file index.js dan juga css dan mengkopikan kedua source code-nya sesuai dengan urutan di sini.
Kemudian lanjut, di sini kita diminta untuk mengambil key API di mana kita diminta untuk masuk ke rapidapi.com/hub. Kemudian diminta untuk membuat akun, setelah itu kita diminta untuk masuk ke rapidapi.com API Dojo, yaitu ini. Kemudian kita pada bagian pricing diminta untuk subscribe ke basic atau yang gratis. Kemudian pada API documentation ini kita diminta untuk mengkopikan uh, Rapid API key-nya, di mana dapat diambil dari Node.js Access di bagian kanan ini pada code snippet-nya, yaitu utamanya pada bagian ini. Ini adalah Rapid API. Untuk key-nya kita masukkan kemana? Kita masukkan pada bagian page di landing page.js, di mana di sini tersedia line khusus, yaitu ini pada extrapid key-nya sebagai berikut. Kemudian untuk Rapid API host-nya sudah sesuai, yaitu MDB8 sekian ini. Kemudian kita kopikan key-nya. Setelah selesai kita kopikan key-nya, kita diminta untuk mencoba program ini, di mana kita membuat terminal baru di sini. Nah, di sini kita coba running compile menggunakan perintah npm start. Di sini dapat terlihat will take compile successfully, sehingga dapat kita lihat hasilnya itu di sini React App, yaitu sebuah aplikasi search One Piece pada source code-nya. Ini dapat dilihat layoutnya sudah responsif juga. Kemudian lanjut kita coba untuk deploy websitenya ke Firebase. Gimana caranya? Adalah pertama kita coba login ke konsol Firebase terlebih dahulu. Ini di sini sudah saya buat, di mana di sini kita diminta untuk membuat project baru. Jadi saya beri nama One Piece /pba. Kemudian kita konfigurasi sesuai yang diminta di sini. Kemudian pada PowerShell ketiga ini saya kasih lihat bahwa di sini kita diminta untuk menginstal tools Firebase dengan npm install g Firebase ini. Kemudian setelah proses instalasi selesai, kita diminta untuk login, Firebase login. Awalnya di sini terdapat error karena tidak ada permission untuk Firebase-nya. Setelah saya konfigurasi kembali, akhirnya bisa. Di sini kita diminta untuk Firebase login lagi. Setelah itu kita ikuti langkah-langkahnya, yaitu untuk menginit dari project-nya. Setelah selesai menginit dari project-nya sebagai berikut, kita diminta untuk mendeploy. Dimana kita di sini setelah melakukan proceed, setup project, dimana di sini untuk deploy-nya kita setup sesuai yang diminta. Di sini saya menggunakan directory One Piece PWA yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Karena di sini diminta sebagai berikut, maka saya buat sesuai, yaitu build. Kemudian configuration as a single page app-nya saya gunakan yes, dan set up automatic boost and deploy with GitHub-nya saya buat no. Setelah semua selesai, maka project selesai, dan bagaimana kita diminta untuk run build-nya itu pada terminal. Setelah 46 menit, maka filenya sudah berhasil. Di sini npm bind build. Kita compile successfully, file save as terisi sekian, dan semuanya sudah selesai. Deployment complete. Sebagai berikut ini untuk deploymentnya, ya gunakan perintah Firebase deploy untuk deploymentnya. Setelah complete,
kita akan memperoleh hosting URL. Di sini http onepiece pw.web. Di sini kita bisa gunakan untuk browser ponsel, namun karena tidak bisa dilihat, kita coba saja kita copy. Dan kita buka. Nah, ini sudah loading. Kita lihat. Oke, ini dia tampilan dari webnya. Apabila kita gunakan hosting URL yang kita gunakan tadi, dapat kita lihat bahwa ini sudah sesuai dengan hasil running tadi. Jadi project ini sudah dianggap berhasil. Terus mungkin kalau kita coba untuk buka melalui ponsel Android, di sini kita coba misalkan iPhone 12 Pro. Terus kita coba misalkan Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Fold, dan yang sebagai berikut Samsung Galaxy. Oke, mungkin sekian untuk presentasi dari tugas pengganti modul 6 PWA2 dari praktikum PBB dari saya di kelompok 2. Apabila ada yang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.